بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang ke-46 dari Sahihul Adabul Mufrad, atau bab yang ke-55 dari kitab aslinya Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul wusati bil jar. Bab wasiat tentang al-jar, tentang tetangga, yakni wasiat untuk berbuat baik dalam bermuamalah dengan tetangga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu kita mengetahui bahwa al-Islam merupakan agama yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan merupakan hukum yang terbaik untuk mengatur kehidupan manusia, untuk
membina dan membimbing mereka kepada kebaikan. Oleh karena itu tidaklah satu kebaikan dari berbagai kebaikan-kebaikan yang ada melainkan telah disampaikan di dalam Islam ini. Dianjurkan oleh Islam dan diperintahkan untuk mengamalkan dan menghidupkan kebaikan itu. Dan di antara kebaikan yang diperintahkan oleh Islam adalah senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik dalam bermuamalah di antara sesama manusia. Sebab di antara manusia itu mereka memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan dalam muamalahnya kita dengan mereka. Kaum muslimin hidup saling bermasyarakat, saling bertetangga. Oleh karena itulah Al-Islam datang untuk mengatur bagaimana cara pergaulan di antara mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka senantiasa memakmurkan dalam hal bermuamalah di antara mereka, di antara kaum muslimin, bahkan di antara sama manusia. Dan di antara yang dianjurkan oleh Islam adalah al-ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Dan tetangga adalah sesuatu yang ma'ruf, adalah yang berdekatan dengan rumah kita. Dan berselisih para ulama dalam menetapkan berapa jarak rumah tersebut masih dianggap sebagai jaruhu, sebagai tetangganya. Terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, 40 rumah. Dan itu dinukilkan dari sebagian para ulama salaf, di antaranya Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Namun yang zahir, tidak ada ketetapan tertentu dalam hal menghukumi sebuah keluarga bahwa mereka itu termasuk dari tetangga kita. Namun kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan masing-masing tempat. Kadang-kadang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tentu kita merasakan perbedaan kehidupan antara kehidupan kota yang sangat ramai dengan rumah-rumah yang besar yang mereka miliki dengan kehidupan pedesaan. Hidup rumah kecil kemudian berdekatan antara satu dengan yang lain tentu berbeda. Nah, berbeda antara sebuah kompleks perumahan elit misalnya, yang rumahnya itu besar-besar, pagarnya tinggi-tinggi. Nah, dengan kondisi sebuah daerah yang kecil, yang mungkin saja yang membatasi antara satu rumah dengan rumah yang lain dengan dinding yang sama. Nah, sehingga ini kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan yang terjadi di sebuah masyarakat. Apa yang menurut mereka itu masih tergolong tetangga, maka tetangga. Ya. Namun apa yang secara kebiasaan di masyarakat tersebut ini sudah tidak termasuk tetangga, walaupun belum mencapai 40 rumah, maka bukan tetangga. Nah, kembali kepada kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.
Yang penting dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada seorang muslim untuk memahami hak-hak tetangga, mengerti keadaan mereka, mengetahui hak-hak yang harus kita tunaikan dalam hal berbuat baik kepada tetangga itu. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari." Masih saja Jibril terus menerus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada al-jar, berbuat baik kepada tetangga. Hatta wanantu annahu sayuwarrithu. Sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan apabila ada yang meninggal. Maka tetangganya berhak untuk mendapatkan warisan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan demikian pentingnya seseorang harus memperhatikan hak tetangga itu. Karena pentingnya permasalahan ini, sehingga Jibril alaihissalam selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril alaihissalam yang selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah alaihissalam, maka tentu itu bukan murni dari Jibril, sebab Jibril itu adalah seorang malaikat, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang beliau wasiatkan kepada seorang nabi, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak murni dari beliau. Sehingga kalau disebutkan di sini mazala Jibril yusini bil jar, senantiasa Jibril itu mewasiatkan aku untuk berbuat baik pada tetangga. Bukan Jibril yang memberikan wasiat pada hakikatnya, namun ada yang memerintah beliau. Dan tidak ada yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sifatnya para malaikat ta'an. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Jibril ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan wasiat kepada Rasul, itu pada hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril hanya menyampaikan. Maka ini menunjukkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada Jibril agar selalu memberikan wasiat berbuat baik pada tetangga kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini menunjukkan bahwa satu hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan. Jangan lupa kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial. Di samping kanan kiri kita di sana ada orang-orang lain yang butuh bantuan dari kita, dan kadang-kadang kita pun butuh bantuan dari mereka. Yang mereka itu adalah orang-orang yang tentunya paling dekat dengan kita. Dalam hal ini adalah tetangga. Maka di antara hal-hal yang akan memperbaiki kehidupan sebuah masyarakat adalah pada saat mereka saling at-ta'aluf,
at-ta'aluf wa ta'aruf. Menyatu di antara mereka. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Dan saling kenal mengenal di antara mereka. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini dihidupkan dalam sebuah masyarakat di atas ketakwaan, di atas kebaikan, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang berbarokah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya senantiasa mendapatkan barakah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk sebuah kampung itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan pada mereka itu berkah-berkah yang datang dari atas langit dan dari bawah bumi. Sehingga rezeki yang mereka dapatkan itu adalah rezeki yang halal dan berkah. Terus makin bertambah kebaikan-kebaikan itu. Maka ini pentingnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan mendatangkan gangguan kepada mereka. Tanda-tanda keimanan seorang muslim ketika dia memperbaiki hubungannya dengan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'zi jarah. Janganlah dia mengganggu tetangga itu. Pentingnya permasalahan ini sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Ya, sampai seperti itu. Ada seorang meninggal. Dia punya tetangga, tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saking seringnya Jibril menasihati untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai seakan-akan kalau dia meninggal, itu tetangga yang tidak ada hubungan kerabat berhak mendapatkan warisan. Nah, menunjukkan pentingnya. Ya, walaupun memang secara kenyataan ya tetangga bukan dari kalangan ahli waris. Nah, dan tidak berhak mendapatkan warisan selama tidak ada hubungan kekerabatan yang menunjukkan bahwa dia berhak mendapatkan ahli waris. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW hanya ingin menjelaskan bahwa demikian seringnya, sebagaimana kita diperintahkan berbuat baik kepada anak, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri, wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepada mereka, yang kalau kita meninggal mereka termasuk dari kalangan ahli waris, maka demikian pula wasiat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW dalam hal berbuat baik kepada tetangga itu. Ya. Keadaannya mirip seperti diperintahkannya berbuat baik pada kerabat sendiri, kepada ahli waris sendiri. Makanya orang yang berbuat buruk kepada tetangga itu jauh lebih besar dosanya daripada berbuat buruk kepada orang lain selain tetangga. Ya. Berzina dengan tetangga itu jauh lebih besar dosanya, berlipat-lipat dibandingkan kalau dia berzina dengan orang lain yang bukan dari tetangganya. Mencuri milik tetangga itu lebih berlipat-lipat dosanya dibandingkan kalau dia mencuri barang milik orang lain yang bukan dari tetangganya. Nah, demikian pula sebaliknya dalam hal berbuat baik. Kalau ada orang atau dua orang misalnya, kepada siapa yang seharusnya kita berbuat baik kepada? Mereka di antara keduanya. Nah, dua-duanya tetangga, tapi salah satunya lebih dekat rumahnya dari rumah kita, maka yang lebih dekat rumahnya. Kalau sama-sama dekat rumahnya, maka yang paling dekat
pintunya. Yang paling dekat pintunya. Kita berbuat baik kepada dia. Dia lebih utama daripada yang jauh sana. Nah. An Abi Shuraih al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Shuraih al-Khuzai, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jangan dipahami berbuat baik kepada tetangga, yakni hanya kepada tetangga saja. Oh, kita hanya diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, yang lain tidak. Kan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud oleh Nabi SAW penyebutan khusus tetangga di sini, bahwa berbuat baik kepada tetangga itu lebih utama daripada kepada yang lain. Nah, secara umum kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang suka berbuat ihsan. Tetapi di sana ada orang-orang yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang lebih utama kita berbuat baik kepadanya. Siapa itu? Tetangga. Nah, dan tetangga itu pun bertingkat-tingkat. Kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga secara umum. Siapa saja. Tetangga yang muslim, tetangga yang kafir, tetangga yang taat, tetangga yang fasik. Nah, secara umum. Nah, kita diperintahkan berbuat baik pada mereka. Namun, tentu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tetangga yang muslim itu lebih utama daripada tetangga yang kafir. Walaupun dia masih punya hak sebagai tetangga. Tapi ketika dia kafir, haknya hanya sebagai tetangga saja. Berbeda kalau ada seorang tetangga, lalu kemudian di samping itu dia seorang muslim, maka dia punya hak yang harus kita tunaikan kepada dia. Dia sebagai tetangga, sekaligus dia sebagai seorang muslim. Nah, terlebih lagi kalau dia sebagai tetangga, dia seorang muslim, dia termasuk di antara kerabat kita. Masih ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Nah, maka lebih utama lagi untuk berbuat baik kepadanya. Karena termasuk di antara silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Berarti orang-orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya kurang imannya. Nah, berkurang imannya. Tidak sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, nanti ini ada pembahasan tersendiri tentang memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Kalau ingin berbicara, ini kebaikan enggak. Kalau tidak, jangan berbicara. Diam itu lebih baik.
Jadi ini menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang berbicara itu mendatangkan kebaikan, kadang-kadang juga diam itu mendatangkan kebaikan. Tidak setiap permasalahan harus diselesaikan dengan al-kalam, dengan berbicara. Kadang-kadang diam juga terselesaikan. Nah, yang intinya bahwa seorang muslim harus menjaga lisannya, memperhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia keluarkan dari lisannya, mendatangkan kebaikan atau tidak. As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah, kata para ulama. Namun sedikit orang yang melakukannya. Diam itu hikmah. Ya, selama pada tempatnya. Masing-masing harus kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Ada tempat yang kadang kita wajib untuk mengucapkan. Kita wajib untuk berbicara. Nah, misalnya dalam kondisi mengingkari kemungkaran. Jangan diam. Dibutuhkan untuk mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran tersebut dan mendatangkan kemaslahatan. Maka penting, bahkan kadang-kadang wajib hukumnya untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan. Nah, dalam kondisi seperti ini jangan diam, bahkan tidak diperbolehkan diam. Ya. Kalau diam dari kemungkaran yang ada, sementara kita mampu untuk mengingkarinya dan mendatangkan kemaslahatan dan dapat menghilangkan kemungkaran tersebut, maka diam itu, kata para ulama, dalam perkara seperti ini syaitan akhras. Itu syaitan yang bisu itu. Ya. Jadi ada syaitan yang bisa ngomong, pandai ngomong, ada syaitan yang bisu. Yang mana itu syaitan yang bisu? Dia bisa melihat kemungkaran terjadi, dia bisa mengingkari, dia bisa menghilangkan kemungkaran itu. Ya. Namun dia tidak melakukannya. Maka dia syaitan akhras. Nah. Tapi kalau seorang yang berbicara dengan kebatilan, berbicara mungkar, mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya syaitan natiq, syaitan yang pandai ngomong. Nah, kalau ada orang suka mengajak orang lain kepada bid'ah, pada kemungkaran, menyebarkan kemungkaran, menganggap baik kemungkaran yang ada, maka dia itu syaitan natiq, syaitan yang pandai ngomong, sehingga harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, dari sini Rasulullah SAW menghendaki bahwa setiap muslim harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia sampaikan. Karena kadang-kadang kita tidak merasa dengan kalimat-kalimat yang keluar dapat menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahannam wal-'iyadzu billah. Hadis ini sahih, bahkan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Bab yang berikutnya, bab yang ke-47, babu haqqil jar, bab haknya tetangga. Haknya tetangga maksudnya apa yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap tetangga kita. Anil Miqdad ibn al-Aswad qala, dari Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashabahu 'anil zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Qalu haram. Jawab para sahabat, berzina itu haram. Harramahu Allah wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, lihat ini adab para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang hukum berzina.
Nah, ini salah satu metode dalam memberikan pelajaran, yaitu dengan cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid, bukan karena si guru tidak mengerti jawabannya, tapi min babil imtihan, untuk menguji ya murid-muridnya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang hukum zina. Kata para sahabat, hukumnya haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ada para sahabat ketika menjawab. Para sahabat tidak mengatakan, kalau menurut saya sih haram. Nah, kayaknya haram itu hukumnya itu. Nah. Atau yang lain mengatakan, ya, prasangka saya kelihatannya haram. Mungkin ya. Nah, para sahabat tidak. Haram. Kemudian dijelaskan, kenapa haram? Bukan para sahabat yang mengharamkan. Haramahullahu wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan mereka menjawab dengan dalil. Nah, para sahabat itu paling berhati-hati dalam memberikan jawaban. Kalau mereka tidak tahu, ya, maka mereka menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, kecuali dalam tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk diberikan wewenang beristihad, nah, diberikan kesempatan untuk beristihad. Nah, begitu jelas satu hukum, mereka tidak berpaling dari hukum itu. Sehingga ketika mereka menjawab haram, tidak ada keraguan. Dengan jelas mereka menyatakan haram, haramahullahu wa rasuluh. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini pentingnya. Seorang muslim, kalau ada permasalahan, tetapkan hukum itu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kenapa ini halal? Oh, karena ada dalilnya. Firman Allah menyatakan demikian, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Nah, sehingga kita punya hujjah dalam setiap permasalahan. Ada hujjah, ada dalil, burhan. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyazni ar-rajulu bi'ashri niswatin aysar alaihi min ayyazni bimra'ati jarih. Seseorang itu berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan bagi dia daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Berzina secara umum haram, ya. Nah, sekali melakukan perbuatan zina haram hukumnya, dosa besar. 2 kali lebih besar lagi, 3 kali lebih besar lagi, 10 kali ia tentu lebih besar lagi. Tapi kalau mendatangi istri tetangga, berzina dengan istri tetangga, itu jauh lebih besar hukumnya, lebih parah akibatnya, lebih besar dosanya daripada mendatangi wanita-wanita yang lain yang bukan tetangga. Kenapa? Karena melakukan sesuatu dengan tetangga itu lebih mudah, ya. Lebih mudah, dia lebih mengetahui seluk-beluk kondisi keluarga dari tetangganya itu. Tahu kapan suaminya keluar, ambil kesempatan. Nah, untuk mendatangi tetangganya. Waliyadzubillah. Ini lebih besar akibatnya. Kenapa? Karena dia mendatangkan gangguan pada tetangganya. Menghilangkan hak dia sebagai tetangga, tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada tetangganya, bahkan dia berbuat isaah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman
seseorang itu. Berkali-kali Nabi SAW mengatakan, kata para sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Yang tidak beriman itu siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, keburukan-keburukan yang dia lakukan. Nah, sudah berzina dengan tetangga lagi. Nah, berzina dengan 10 wanita, kata Rasulullah SAW. Itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan difahami bahwa kalau itu berzina dengan yang lain, dengan selain tetangga, ringan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Perbandingan yang seperti ini, jangan dianggap bahwa yang dibandingkan itu benar-benar ringan. Tidak. Perbandingan dengan sesuatu yang lebih besar akibatnya. Nah, kalau kita mengatakan minum khamr itu lebih baik daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti minum khamr itu baik. Jahat. Hanya ketika diperbandingkan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, iya, tingkatan minum khamr ini lebih ringan. Nah, karena tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang hukum mencuri. Apa hukumnya mencuri? Qalu haram, harramahu Allah azza wa jalla wa rasuluh. Mereka menjawab haram hukumnya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyasriqa min 'ashrati ahli abyatin aisar alaihi min ayyasriqa min baiti jarih. Dia mencuri di 10 keluarga, ya, masuki rumah orang, 10 rumah orang dimasuki, lalu dia mencuri barang-barangnya, itu masih lebih ringan bagi dia daripada mencuri di rumah tetangga. Nah, mencuri secara umum haram. 2 kali mencuri ya lebih haram lagi, 10 kali lebih haram. Tapi mencuri milik tetangga lebih besar lagi akibatnya. Karena mencuri barang milik tetangga itu kan lebih mudah daripada kalau bukan tetangga. Kalau tetangganya dia bisa mengawasi, dia bisa melihat. Mungkin apalagi kalau tetangganya itu percaya kepada dia, mungkin dia bermudah-mudahan. Nah, maka lebih besar akibatnya. Nah, lebih berat hukumnya, lebih besar dosanya. Nah, mencuri tidak diperbolehkan secara umum. Nah, karena mencuri pada asalnya adalah dosa besar. Nah, gimana kalau misalnya ada orang mau mencuri, dia mikir-mikir, mencuri barang milik tetangga dosanya lebih besar. Kalau gitu curi yang bukan tetangga saja. Nah, ya dosa juga, besar juga dosanya. Kalau ketahuan dan diterapkan hukum Islam, ya tangannya dipotong. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Nah, ya tetap dosa besar. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah hanya kedua permasalahan ini saja. Ini adalah salah satu atau 2 yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewakili yang lainnya. Nah, berzina dengan tetangga lebih besar hukumnya, lebih besar dosanya. Mencuri barang milik tetangga lebih besar dosanya daripada yang lain. Demikian pula yang lainnya. Memukul tetangga lebih besar hukumnya daripada
memukul selain tetangga misalnya. Mendatangkan gangguan kepada tetangga lebih besar daripada mendatangkan gangguan pada selain tetangga. Dan demikian seterusnya. Jadi tidak terbatas hanya dalam perkara berzina dan mencuri. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nomor hadis 65. Bab yang ke-48. Bab yabda'u bil jar. Bab hendaklah seorang itu memulai dengan tetangganya. Kalau ada sesuatu yang ingin diberikan, lihat tetangga terlebih dahulu. Lebih utama untuk diberikan daripada yang jauh, yang bukan dari tetangga. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga berhak mendapatkan warisan darinya. Telah disebutkan sebelumnya hadis ini. An Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu syatun. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau disembelihkan untuk beliau seekor kambing. Faja'ala yaqulu li ghulamihi, maka beliau pun mengatakan kepada gulamnya. Gulam bisa berarti pelayan, pelayannya, seorang anak yang selalu melayani. Bisa juga diartikan budak. Ada kemungkinan dimaksud budak. Ya. Maka dia pun mengatakan kepada gulamnya, ahdaita li jarina al-yahudi, apakah kamu sudah memberikan hadiah kepada tetangga kami yang Yahudi itu? Ahdaita li jarina al-yahudi, apakah kamu sudah memberikan hadiah kepada tetangga yang Yahudi itu? Jadi Abdullah bin Amr mengingat tetangganya ketika menyembelih kambing itu. Padahal tetangganya itu Yahudi. Nah, dari ahlu zimmah, zimmi, tetap punya hak sebagai tetangga yang harus kita berikan padanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Masih saja Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa dia berhak mendapatkan warisan. Ya. Jadi seakan-akan Jibril terus mengingatkan, ingat tetangga, kamu punya kelebihan harta, ingat tetangga. Ada yang kamu hadiahkan, ingat tetangga. Ya, kamu masak, ada kelebihan makanan, ingat tetangga. Terus diingatkan. Saking seringnya Jibril mewasiatkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan sudah termasuk dari keluarganya yang harus mendapatkan warisan. Nah, padahal tetangga Abdullah bin Amr ini seorang Yahudi, tetap diberikan. Ya. Berikan. Semoga dengan itu memberikan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, dan menjadikan dia tertarik kepada Islam. Nah, maka dari sini juga kita mendapatkan dalil bahwa tidak setiap orang kafir itu halal darahnya. Nah, kafir halal darahnya. Haula wala quwwata illa billah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid, kafir mu'ahid, termasuk di antaranya zimmi, dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, ada di antara mereka dari kalangan Khawarij mengatakan sekarang perang ini perang global. Kaum muslim memerangi orang-orang kafir di mana saja ditemui.
Nah, kalau tetangganya kafir, nah, menerapkan fatwa-fatwa yang menyesatkan seperti ini, masyarakat akhwah, akan terjadi kekacauan. Rasulullah SAW berbuat baik kepada keluarga Yahudi. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada seorang anak Yahudi itu biasa melayani Rasulullah SAW, memberi bantuan kepada Rasulullah SAW. Dibiarkan oleh orang tuanya. Suatu ketika anak ini sakit. Anak Yahudi ini dijenguk oleh Nabi SAW. Nah, maka di sini menunjukkan boleh menjenguk orang sakit yang kafir, tapi tentu dengan syarat mendatangkan kemaslahatan, menjadikan dia tertarik pada Islam. Silakan, boleh. Nah, maka Rasulullah SAW datang ketika melihat anak ini sakit keras, sekarat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, wahai ulam, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Terus diulang-ulangi oleh Nabi SAW, mengajak kepada anak kecil ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum mati. Anak ini bingung, dia melihat orang tuanya di sampingnya, lalu dia melihat kepada Rasulullah. Tapi subhanallah, Allah meluluhkan hati orang tuanya. Kata ayahnya kepada anak ini, apa Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Akhirnya anak ini pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal. Nabi SAW keluar sambil mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walad minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat ini, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Ya, mendatangkan kemaslahatan. Bab yang ke-49, babun yuhdi ila aqrabihim baba. Bab, hendaklah seorang itu memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, qultu ya Rasulullah inna li jaraini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Lalu kepada siapa dari kedua tetangga itu yang aku berikan hadiah kepadanya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban. Kepada yang paling dekat pintunya dari kamu. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ini menunjukkan bahwa dalam hal berbuat baik pada tetangga, lihat mana yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat pintunya. Nah, ya, kalau ada dua tetangga, kita hanya bisa memberikan kepada salah satunya. Ya kalau bisa dua-duanya tentu itu lebih afdal. Tapi sekarang kondisinya kalau kita hanya bisa memberikan pada salah satunya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan pada yang lebih dekat pintunya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan apa hikmahnya, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberikan yang paling dekat pintunya. Karena orang yang paling dekat pintunya, berarti yang paling dekat rumahnya ini, ya tentu selalu memperhatikan keluar masuknya orang itu. Nah, apa yang dibawa oleh orang, ya tetangga yang paling dekat pintunya itu melihat, oh si fulan bawa sekeranjang anggur misalnya. Nah, kalau yang pintunya jauh, ya mungkin mereka nggak melihat ya. Nah, tapi yang dekat ini sering melihat. Sehingga kalau tidak diberikan, sementara yang diberikan kepada yang lebih jauh pintunya, ya kayak timbul perasaan apa ya? Kok ana yang lebih dekat nggak diberikan, yang jauh kok dikasih? Padahal saya melihat apa yang dia bawa masuk itu. Nah, sehingga timbul perasaan sedih pada tetangga itu. Dari sini, ya. Demikian pula dari satu sisi, tetangga yang paling dekat pintunya, ya,
kalau terjadi sesuatu pada rumah tangga kita. Ya. Masukan maling misalnya. Biasanya yang paling cepat memberikan pertolongan yang paling dekat pintunya. Nah, paling cepat mendengar keluhan. Paling cepat untuk memberikan bantuan jika kita membutuhkan bantuan. Nah, sehingga dari sisi ini kita dianjurkan untuk lihat mana yang lebih dekat dari kita. Lebih dekat rumahnya menunjukkan lebih dekatnya kita dengan mereka dalam hal at-ta'awun, bekerja sama, berbuat baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi saya kira sampai di sini insyaallah yang kita baca dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Allah taala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.